saya mau nanya dulu soal kegiatan ini. Paling umum dulu, kegiatan ini pengecekan darah dan lain-lain ini untuk apa gitu? Ini kepentingan ini buat screening, pengecekan. Jadi biar tahu kalau anak-anak itu kan sekarang kan banyak tuh kasusnya yang giginya berubah. Nah dari itu juga kan banyak yang udah darahnya rendah, kan suka dibagiin tablet tambah darah kan. Nah itu gunanya buat pencegahan juga. Makanya dicek. Makanya dari dinasnya, dari kementeriannya emang ada pengecekan ya teh. Sudah pengecekannya yang diceknya ya tekanan darahnya, ada nggak nih resiko punya darah tinggi kah atau darah rendah, terus pengecekan anemis apa enggak, kayak gitu. Mungkin dilihat matanya kan ada resiko darah rendah apa enggak, gigi lubang apa enggak. Sama datanya kan habis ini selesai mau datanya, ini kan datanya diolah dulu nih, jangan di backup semuanya. Nanti dari puskesmas lalu ke dinas, kata ya, dinas kesehatan kabupaten, dari dinas kesehatan kabupaten ke dinas kesehatan provinsi, dan itu nanti baru diserahkan ke kementerian dan kesehatan. Sama ini sekolah apa aja? Atau sekolah apa aja misalnya? Semua sesuai cakupannya ya, sesuai cakupan kita kan dari seluruh kalangannya, tapi cakupannya seluruh sekolah yang di kelasnya, mulai dari SD, SMP, SMP. Kemarin juga udah tuh SMP 1, SMP 2, gitu, SD juga udah, terus yang sekolah swasta juga kita kesana. Ini deh, kan ada cara cek darah mesin, ya. Sama cek darah pakai jari gitu kan. Dari gimana? Jadi di darah, tadi cek darah Oh iya. ke mesin gitu. Kenapa nggak pakai itu? Beda. Kalau ini kan tekanan darah, misalnya 120/70. Kalau yang gini itu cek darah, bisa cek darah, cek HB, cek kadar darah namanya, bukan tekanan darah. Kalau ini kan tekanan darah, ini kadar darah. Bisa kadar darah, bisa gula darah, bisa kolesterol, bisa asam urat. Di situ. Dia tergantung kedua. Tekanan darahnya kalau cara tahunya tinggi sama rendah di mana? Ada tekanan darahnya kan dia di mesinnya udah keluar berapa angkanya. Jadi normalnya itu di bawah 140 ya 180 ya. Kan kalau cewek kalau rendah darah dikasih obat penambah darah ya. Kan kalau pas habis hari Rabu kan ada kegiatan makan sama sarapan. Terus sarapan ceweknya dikasih obat tambah darah. Kenapa cowok? Kalau cowok gimana itu? Cowok juga dapat harusnya datang di sini nggak dapat. Resikonya lebih tinggi. Ada head, menstruasi, melahirkan, hamil. Sekarang aja yang dewasa yang ini yang perempuan ya, itu di rumah sakit ataupun di puskesmas atau di klinik, kalau lahiran kan cek darah, cek HB ya, darah itu banyak yang rendah. Nah kalau darah rendah, wanita kan banyak mengeluarkan darah ya, yang mengeluarkan darah. Jadi kalau wanita dia bakal banyak masalah-masalah yang lainnya. Misalnya itu kalau darah rendah. Kalau cowok kan nggak ada ngeluarin darah ya, nggak ada haid, nggak ada apa. Jadi emang cowok yang dikasih berarti yang cuman keluar dicek ternyata kadar hemoglobinnya rendah baru. Sama satu lagi, penyebab darah rendah atau darah tinggi biasanya apa aja? Kalau darah rendah dulu gimana? Darah rendah tekanan atau kadar darah? Oh iya, tekanan darah. Nah kalau tekanan darah ditensi kan ya, tensinya rendah. Tensi rendah itu banyak ininya, bisa darahnya rendah, bisa emang kadar. Kalau darah rendah resikonya apa? Faktor resikonya darah rendah kurang istirahat, capean ya, dari riwayat keluarga sama ada keturunan gue yang darah rendah. Itu tekanan darah rendah ya, bukan darah rendah. Untuk OSIS silakan kumpul di lapangan. OSIS yang merasa OSIS silakan kumpul di lapangan untuk latihan upacara. Kalau hidupnya misalnya dia suka makan asin-asin, suka pakai roiko, masakan. Yang merasa OSIS silakan
silakan kumpul di lapangan. Bisa juga dari ininya, dari keluarga juga. Kalau misalnya orang tuanya punya darah tinggi, anaknya juga punya resiko buat punya darah tinggi. Bahayanya apa kalau darah tinggi? Kalau yang nggak kontrol ya, bisa jadi sakit jantung, bisa sakit stroke, bisa ke ginjal. Paling banyak sekarang aja malah banyak anak kecil yang udah cuci darah. Itu cuci darah tuh karena emang minumannya ya makanan sehari-hari, sari apa jalan putih. Nih ini ada dokter Lisa, ini ada Nelis. Mau kenalan juga? Iya. Kayak aja. Ada lagi nggak wawancara nih sama dokternya? Di sini pindah lagi duduknya, Banyak ini ya. Sini. Biar ini nambah lagi. Nambah ilmu. Udah ya beres ya. Apa lagi? Apa lagi? Yang paling asik di sini ya. Yang paling coba Kenapa bisa darah rendah? Nah, tanya. Penyebabnya apa? Bukan apa sih, kayak misalnya nih apa sih penyebabnya gitu, apakah gara-gara kurang tidur kan atau apa sih penyebab paling umum? Untuk mengurangi atau darah penularan yang ini hemoglobin. Karena biasanya tekanan darah. Kadar darah. Terkumpul di depan ruang guru. Kurang di dalamnya atau kalau tekanan itu maksudnya lambat itu darahnya. Jadi tekanan darah tuh seberapa cepat si pembuluh darahnya itu memompa darah ke dalam jantung dan ke seluruh tubuh, itu tekanan darah. Tapi kalau misalnya tadi darahnya tuh atau HB atau nama lainnya tuh apa ya namanya? Darah merah. Sel darah merah benar. Kalau sel darah merah tuh lebih ke kadar yang ada di dalam pembuluh darah. Jadi di dalam darah itu nggak cuma ada darah merah, tapi ada darah putih dan darah lain-lain. Tapi kenapa kalau kita dicek darah merah? Jadi kalau misalnya perempuan itu kayak tadi suka menstruasi kan keluar darah. Terus juga kurang konsumsi dari kayak misalnya yang isinya zat besi, kayak misalnya daging, hati, itu tuh tinggi sama zat besi atau zat besi ini kenapa sih dihubunginya sama sama si ini, sama darah, karena zat besi ini fungsinya buat membentuk si darah. Jadi kenapa kita cari makanan yang banyak ininya, banyak darah, banyak besinya ibaratnya, terus kita dikasih tambah besi. Jadi buat fungsinya buat membangun si darahnya itu, karena dia zat yang membangun. Apa lagi yang ditanya? Kalau baik kalau saya lihat di TikTok atau ya YouTube itu makanan baik ada kayak besi-besi gitu ditempelin magnet itu emang harus ya kalau baik. Nah, sebenarnya tergantung. Tergantung. Jadi kalau misalnya emang kita lihat nih baiknya kita pemeriksaan dulu. Kalau emang dia kadar darahnya tuh kurang, makanya kita tambahin besi. Sebenarnya besinya nggak harus dalam bentuk besi kayak gitu. Ada juga yang dari makanan aja cukup. Kadang mungkin kalau dia dari makanan ternyata nggak cukup, kita butuh tambahin yang sedikit. Cara pengobatan darah rendah darah tinggi kamu nggak kan apa tekanannya gitu misalnya? Kalau tekanan sih lebih kayak perbanyak istirahat aja sih, karena darah rendah biasanya kurang istirahat atau memang dari keturunannya emang darah dia tuh rendah. Nah, kalau yang kadar darah itu kan tadi tuh yang kayak zat besian lah. Kata takut deh kan kalau misalnya apa sih namanya nyalurin maksudnya sih donor darah itu kenapa diganti? Jadi kenapa sehat? Jadi itu kan kita di dalam tubuh kita tuh emang sebenarnya udah ada filternya. Tapi kalau misalnya dibantu lagi dari luar, jadi nggak perlu takut kalau kita donor darah tambah sedikit, karena setiap 150 hari badan kita tuh ngeluarin darah lagi, memproduksi darah lagi. Jadi darah yang kotornya ibaratnya diambil, jadi nanti digantikan sama darah yang baru yang bersih. Jadi mungkin nanti keluarin darah yang emang bagus juga buat orang lain, bisa bermanfaat buat orang lain, itu juga bermanfaat buat tubuh kita karena kita ngeluarin darah yang kotor yang emang harus dibuang gitu. Jadi tubuh kita punya darah punya apa ya, kemampuan buat bikin lagi gitu ya. Donor darah itu kalau misalnya kotor disimpan atau dibuang? Kalau kotor Ya.
sebenarnya nanti kita habis udah diambil darah nih, nanti difilter lagi. Filter lagi. Buat ini, dipakai ke orang lain. Iya betul. Dengan dicek lagi nih, ini darahnya oke nggak buat ayah Oh, darah. oh. Disaring. Betul. Dah. Yang kotornya dibuang. Betul. Oke, cukup ya. Bilang makasih. Makasih ya. Oke. Semangat ya. Semangat. Ya.